Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Burhanuddin Ramdhani dengan nomor NPM 203100906 dari kelompok 11. Saya di sini akan sedikit sharing tentang klinis penyakit pada organ reproduksi, yaitu penyakit gonorea. Untuk definisinya, gonorea dalam artian luas mencangkup semua penyakit yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang sering menyerang membran mukosa uretra pada pria dan endoservix pada wanita. Gonore sering ditularkan melalui kontak seksual. Nah, untuk epidemiologi, infeksi gonore di Indonesia menempatkan urutan yang tertinggi dari semua jenis penyakit menular seksual. Penderita paling banyak dijumpai pada remaja dan dewasa. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena aktivitas seksual pada umur tersebut sangat tinggi. Nah, untuk etiologinya, penyebab gonore adalah gonokokok yang ditemukan oleh Albert Ludwig Sigmund Neisser berkebangsaan Jerman melalui pengecatan hapusan tubuh uretra, vagina, dan konjungtiva. Dan pertama kali dikultur in vitro tahun 1882 oleh Leishtikov. Bakteri Neisseria gonorrhoeae adalah bakteri Diplococcus yang gram negatif yang aerob dan berbentuk seperti biji kopi. Terletak di intraseluler yang biasanya terdapat di dalam leukosit polimonuklear. Bakteri ini memiliki diameter sekitar 0,8 selain itu kuman ini tidak motil dan tidak berspora. Suhu 35 sampai dengan 36 sampai dengan 37 derajat Celcius dan pH 7,2 sampai dengan 7,6 merupakan kondisi optimal untuk hidup bakteri Neisseria gonorrhoeae tumbuh. Secara morfologik terdiri atas 4 tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2 yang mempunyai pili yang bersifat virulen, dan tipe 3 dan 4 tidak mempunyai pili dan bersifat non-virulen. Untuk patogenesis, Neisseria gonorrhoeae dapat ditularkan melalui kontak seksual dan melalui penularan vertikal pada saat melahirkan. Bakteri ini terutama mengenai epitel kolumnar dan epitel kuboid manusia. Untuk manifestasi klinisnya, Neisseria gonorrhoeae dapat menyebabkan gejala simptomatik maupun asimptomatik infeksi pada saluran genital. Gejala kliniknya tumpang tindih dengan gejala penyakit infeksi menular seksual lainnya. Infeksi gonokokal terbatas pada permukaan yang mengandung mukosa. Infeksi yang terjadi pada area dilapisi dengan epitel kolumnar, diantaranya serviks, uretra, rectum, faring, dan konjungtiva. Pada wanita, gejala klinis subjektif dan objektif jarang didapatkan karena endoservix yang terletak di bagian dalam sehingga mengakibatkan gejala klinis jarang didapatkan. Infeksi pada wanita mengenai serviks dan gejala utama meliputi tubuh yang vagina yang berasal dari endocervicitis yang bersifat purulen dan agak berbau, namun pada beberapa pasien kadang mempunyai gejala minimal. Untuk diagnosis gonore dapat ditegakkan atas dasar anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Diagnostik laboratorium yang dapat digunakan antara lain yaitu ada mikroskopik, terus ada kultur, terus ada pemeriksaan definitif, terus ada pemeriksaan definitif, ada tes oksidase dan tes fermentasi. Nah, untuk penata laksanaannya berdasarkan rekomendasi dari Center for Disease Control (CDC) untuk pengobatan gonore dengan pemberian ceftriaxone 250 mg dosis tunggal secara intramuskular dan
Cefixim 400 mg dosis tunggal secara oral sebagai regimen alternatif apabila terapi dengan ceftriaxone gagal. Dengan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, pelaksanaan gonore adalah sebagai berikut, yaitu memberitahu pasien untuk tidak melakukan kontak seksual hingga dinyatakan sembuh dan menjaga kebersihan genital. Terus yang kedua, pemberian farmakologi dan antibiotik tiamfenicol 3,5 gram per oral dosis tunggal atau ofloxacin 400 mg secara per oral juga dosis tunggal atau kanamisin 2 gram intramuskular secara dosis tunggal atau spektinomisin 2 gram intramuskular dosis tunggal. Dari data tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian sensitivitas antibiotik. Ciprofloxacin sebagai salah satu pilihan obat alternatif dapat digunakan untuk penyakit gonore. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak benar, mohon dimaafkan. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.